Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur. Alhamdulillah di hari ini, hari Kamis ya, di penghujung Maret dan beberapa hari menjelang bulan Ramadan, insya Allah kurang lebih sekitar 1 mingguan ya. Semoga kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dan bisa maksimal ibadahnya di bulan Ramadan. Kita bersalawat juga kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh muslimin dimanapun berada. Semoga saling mengingatkan dalam ketaatan, menjaga persatuan, dan saling support untuk kemudian dakwah Islam ini semakin solid, semakin kuat, dan masa depan Islam benar-benar bisa kembali kepada Islam yang kafa, insya Allah. Baik, alhamdulillah, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ali Akbar Al-Butoni ya, untuk yang baru banget di Core Isaac yang baru bergabung, namun seperti banyak yang sudah biasa bergabung ya di kelas-kelas kita, yang AMS, ada yang AKBS, ada yang alumni-alumni dari program Pakar Ekonomi Islam dan kelas-kelas lainnya ya. Ahlan wa sahlan di kelas kita, insya Allah hari ini ada kuliah umum ya, ada kuliah umum dari Core Isaac terkait dengan jual beli online, hukum jual beli online. Sebetulnya ini kelas perdana dari program Pakar Ekonomi Islam yang semester kedua sebetulnya, fikih muamalah kontemporer. Namun ya melihat tren belakangan ini yang nampaknya sudah mulai sibuk dengan aktivitas offline-nya masing-masing, ya cukup signifikan juga nih di program-program online ya, banyak mengalami penurunan, tidak hanya di Core Isaac tapi di beberapa platform seperti di Ngaji Subuh, kemudian di Solda, di beberapa platform lain memang online ini mulai agak turun. Namun di Core Isaac kita tetap komitmen ya untuk menjaga program kita tetap berlangsung. Nah, salah satunya adalah dengan mengadakan kuliah umum. Jadi setiap awal kelas permulaan, insya Allah ke depan akan kita jadikan kuliah umum agar bisa menambah semangat, motivasi teman-teman yang memang masih menjaga asanya, menjaga semangatnya untuk selalu belajar. Tentunya dengan target-target capaian yang sudah disusun, yang sudah diharapkan, ya insya Allah kita akan coba fasilitasi. Nah, untuk yang muamalah kontemporer ini jumlahnya 10 kali pertemuan, ya. Ini pertemuan perdananya, jadi semua hal-hal yang sifatnya kontemporer secara umumnya itu dibahas dalam kelas ini, ya. Termasuk Bitcoin juga dibahas, termasuk saham, termasuk asuransi, kemudian pegadaian, kemudian apalagi morobaha di bank syariah, kemudian macam-macam ya. Itu pun bisa berkembang ketika jadwal-jadwal diskusi setelah materi. Kemudian kita ada jadwal diskusi biasanya sekitar 30 sampai 45 menit ya, tergantung dari kesediaan dari waktu start. Tapi biasanya defaultnya standarnya itu 30 menit. Begitupun di kelas perdana ini atau kuliah umum ini, karena memang kelas ini sering sudah kita ulang ya, dan materinya sama, sehingga penjelasannya itu berupa rekaman sebetulnya.
namun nanti di diskusi itu live ya, live bersama Ustadz. Jadi selama menyimak penjelasan pakai jual beli online itu teman-teman bisa mulai menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, bahan-bahan diskusi yang nantinya akan kita tanyakan langsung ke guru kita di sesi diskusi ya saat live Zoom bersama beliau. Jadi kita upayakan semua pertanyaan itu bisa dijawab agar nanti bisa menyelesaikan problem muamalah kontemporer yang barangkali sedang dihadapinya. Jadi yang urgent dulu saja yang kita bahas karena waktunya memang terbatas. Nah, oleh karena itu insya Allah lebih sekitar 40 menitan karena penjelasannya tidak begitu panjang ya soal jual beli online, itu sekitar 40 menitan saja videonya. Harapannya mungkin bisa lebih banyak diskusi nanti, pendalaman-pendalaman dari materi yang ada, atau mungkin ada studi kasus dari Bapak Ibu sekalian yang sudah disiapkan, nanti bisa dikonfirmasi secara langsung kepada guru kita. Atau barangkali hal-hal yang benar-benar baru, yang belum dibahas sebelum-sebelum, jika memang itu punya faktanya, ya, punya informasi terkait dengan hal baru tersebut, ya silakan saja disampaikan, nanti kemudian kita bahas bersama-sama insya Allah. Nah untuk itu insya Allah kurang lebih 40 menit ke depan kita akan menyimak bersama penjelasan dari hukum jual beli online, ya, agar nantinya tinggal kita diskusikan di sesi tanya jawab. Baik, kita simak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai program kita. Kalau terkait dengan program Core Isaac ini masuk semester 7. Tetapi ini juga terbuka untuk semua yang berminat karena kajiannya langsung menyentuh fikih muamalah yang kontemporer. Oleh karena itu sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari semester 6 yang merupakan muamalah mikro, muamalah dasar, sehingga tetapi karena banyak permintaan untuk dilanjut kepada muamalah kontemporer, maka kita sudah siapkan ada 10 pokok bahasan di dalam pembahasan muamalah kontemporer ini. Untuk yang belum mengikuti muamalah dasar, insya Allah masih bisa nanti tetap masih ada review, walaupun tidak sedalam di muamalah dasar, tetap kita akan singgung terkait dengan muamalah dasarnya. Karena memang di dalam menghukumi persoalan-persoalan kontemporer itu tetap basisnya adalah muamalah dasar. Nah, kita mulai dengan pembahasan yang paling kontemporer, yaitu persoalan yang paling sekarang itu diminati, terutama setelah ada problem pandemi kemarin, ada problem COVID-19 sehingga memaksa harus banyak tinggal di rumah. Hampir semua aktivitas muamalah akhirnya dilakukan secara online. Oleh karena itu kita masuk kepada kajian pertama ini langsung membahas jual beli online. Nah, kita langsung masuk kepada materi. Pembahasan kita
sudah sangat praktis, sangat aplikatif, langsung tertuju kepada aktivitas-aktivitas yang langsung bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kalau kita mau melakukan jual beli online, maka yang pertama harus diperhatikan itu jenis barangnya. Jadi semoga jangan sampai salah. Rumusnya ini kita berikan yang sangat praktis. Sebelum kita melakukan jual beli online, maka jenis barang ini mengulang lagi, kita review lagi, itu ada 3 macam. Yang pertama adalah barang misliat, yang kedua adalah barang kimiat, dan yang ketiga adalah barang ribawi. Sekali lagi, jenis barang itu ada 3 macam, barang misliat, barang kimiat, dan barang ribawi. Nah, untuk memudahkan pegangan, maka saya berikan rumusan supaya nanti tidak banyak lagi ini barang yang saya jual itu barang misliat apa barang kimiat. Perlu kita berikan pegangan, terutama yang calon-calon pakar atau yang sudah menjadi pakar, nanti harus siap mengisi. Kalau pakar ekonomi Islam ya kalau ditanya ada pegangan yang kuat. Yang pertama barang misliat. Apa ciri barang misliat? Barang misliat itu sesuai namanya ya, barang yang ada padanannya di berbagai pasar atau toko. Itu ciri pertama. Ada padanannya di berbagai pasar atau toko. Mencarinya padanannya banyak. Kemudian ciri yang kedua, karena banyak padanannya, dalam mentransaksikannya, dalam melakukan transaksinya, itu hanya perlu ditimbang atau ditakar atau dihitung dalam mentransaksikannya. Contohnya orang kalau beli beras, semua sudah paham beras itu ya seperti itu, di mana-mana beras ya seperti itu. Tidak perlu ada deskripsi yang terlalu mendalam. Biasanya, Bu beli beras, maka pertanyaannya apa? Mau berapa kilo? Atau berapa liter? Bu beli telur, berapa biji? Atau berapa kilo? Kalau berapa biji itu dihitung. Ini semua atau ya, dihitung atau ditakar atau ditimbang ketika mentransaksikannya. Kemudian yang ketiga, barang itu tidak perlu dideskripsikan atau dilihat secara detail sebagaimana barang kimiat. Ini sangat berbeda kalau beli meja kan. Pak beli meja, nggak mungkin langsung tanya berapa biji. Mesti akan ditanya, mejanya bentuknya yang kayak apa, modelnya kayak apa. Warnanya apa, tingginya seberapa. Itu ciri-ciri barang kimiat. Maka barang misliat tidak perlu pendetailan. Yang nanya beras ya seperti itu, tepungnya seperti itu, minyak gorengnya seperti itu ciri-ciri barang misliat. Contohnya adalah, jadi barang misliat memang kebanyakan sembako ya. Seperti beras, jagung, tepung, minyak goreng. Nah, sekarang kalau nyebut minyak goreng agak sensitif. Itu contoh-contoh barang misliat. Kemudian yang kedua, barang kimiat. Nah, barang kimiat ini sebaliknya, barang yang tidak ada padanannya di berbagai pasar atau toko. Nah, untuk mentransaksikannya tidak perlu ditimbang, ditakar, atau dihitung. Dan barangnya ketika mau dibeli atau ditransaksikan perlu dilihat secara detail,
perlu ada deskripsi secara detail, itu ciri-ciri barang kimia. Contohnya apa? Contohnya rumah. Beli rumah itu harus dilihat secara detail. Walaupun mungkin bentuk rumahnya sama, tetap masih harus lihat karena tetap lokasi beda-beda. Rumah, tanah, mobil, motor, hewan tunggangan itu contoh-contoh barang kimia. Kemudian yang ketiga barang ribawi. Nah, barang ribawi itu barang yang terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum-hukum riba. Ini barang ribawi. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis barang ini, barang ribawi ini contohnya ya. Contohnya emas, perak, termasuk uang kertas, gandum, juwawut, kurma, garam. Nah, kalau kita sudah tahu pembagian 3 jenis barang yang kita transaksikan ini, maka kita masuk mana yang bisa dijual belikan secara online. Dari 3 barang ini, barang misliat, barang kimia, barang ribawi. Untuk barang misliat boleh diperjualbelikan secara online. Untuk barang kimia boleh diperjualbelikan secara online. Untuk barang ribawi, hukum jual belikan secara online. Jadi hati-hati. Ini hukum asalnya. Jadi harus diwaspadai khusus untuk barang ribawi tidak boleh diperjualbelikan secara online. Walaupun ada pengecualiannya. Ada pengecualian. Baik, untuk rukun jual beli online masih sama dengan jual beli biasa. Selalu muamalah ada 3 ya rukunnya. Yang pertama adalah al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Yang kedua ma'qud alaih atau makhalul aqad, yaitu objek akad. Yang ketiga adalah ada sighat akad, yaitu ijab dan qabul. Ini rukunnya. Dan masing-masing rukun menghasilkan syarat ya. Untuk rukun yang pertama, syaratnya yaitu syarat dari 2 pihak yang berakad. Yang pertama, dewasa, harus sudah balik minimal mumayyiz. Yang kedua, berakal, tidak gila dan tidak mabuk. Tidak boleh bertransaksi dengan orang gila dan mabuk. Kemudian yang ketiga, mukhtar, bebas memilih. Tidak terpaksa. Ini untuk syarat yang pertama. Untuk rukun kedua, syaratnya, nah, kita lihat yang pertama, barangnya harus suci. Tidak boleh jual beli barang najis seperti pupuk kandang, khamr, atau etanol ya. Jadi minyak wangi yang mengandung etanol tidak boleh diperjualbelikan. Pupuk kandang tidak boleh diperjualbelikan karena barang najis. Yang kedua, barangnya bisa dimanfaatkan secara syar'i. Contohnya apa? Tidak boleh menjual patung, tidak boleh menjual kucing, tidak boleh menjual anjing, tidak boleh menjual burung hantu. Nah, semoga masih ingat. Ini kalau di muamalah dasar, kullu ma khurrima 'alal ibadi khurima bai'ihi. Itu kaidahnya. Setiap apa-apa yang diharamkan untuk hambanya, yaitu untuk dimakan, dikonsumsi hambanya, maka memperjualbelinya juga haram. Jadi manfaat ini manfaat secara syar'i, bukan manfaat menurut akal manusia.
Oleh karena itu, walaupun kucing itu bermanfaat, tapi memperjualbelikannya tidak boleh. Yang nomor 3, milkiyatul akid, sudah milik orang yang berakad. Berarti tidak boleh menjual hanya foto-foto saja. Dalilnya semoga masih ingat, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang belum kamu miliki. Ma laisa indak itu semua barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali dengan akad salam. Nah, kalau pembahasan salam itu sudah di muamalah dasar ya. Kemudian yang keempat, taslim, bisa diserah terimakan. Ini dalilnya juga sama, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Jadi ma laisa indak bisa dimaknai belum menjadi milikmu, bisa dimaknai tidak ada di sisimu. Misalnya, walaupun burung itu miliknya sah, tetapi kalau terbang burungnya, ya tidak bisa ditransaksikan. Nggak boleh, itu burung saya, silakan dibeli, ditangkap sendiri. Tidak sah. Yang kelima, maklum, diketahui dengan jelas, berarti tidak boleh jual beli itu ada unsur gharar ya. Misalnya menjual ikan dalam kolam atau jual beli ijon. Itu haram, kenapa? Ada unsur gharar. Ketidakpastian. Kemudian yang keenam, barangnya sudah dipegang oleh penjualnya. Berarti dropshipping tidak boleh. Jadi tidak boleh mengirim langsung dari supplier, harus dipegang oleh penjualnya baru dikirim kepada pembelinya. Dalilnya, la tabihu hatta takbidoh. Janganlah kamu menjual kembali barang itu sebelum kamu memegang barang itu. Sebelum makbud. Nah, untuk penjelasan makbud ini, ternyata, nah pentingnya kita tahu barang 3 jenis tadi, barang misliat, barang kimiat, barang ribawi. Ternyata untuk syarat makbud itu hanya pada barang misliat saja. Untuk barang kimiat itu tidak perlu makbud ya. Jadi barang misliat yaitu barang yang ada padanannya tadi, barang yang perlu ditimbang, ditakar atau dihitung ketika mentransaksikannya wajib makbud. Sedangkan barang kimiat, barang yang tidak perlu ditimbang, ditakar atau dihitung ketika mentransaksikannya tidak wajib makbud. Jadi kalau kita sudah tahu beda misliat, kimiat, dan ribawi itu enak. Kemudian yang ketiga, syarat ijab qabul. Di materi dasar sudah kita jelaskan. Yang pertama harus muwafiq, berkesesuaian antara ijab dan qabul. Kalau ijabnya mengatakan ini saya jual harga 10.000 ya, qabulnya harus 10.000. Tidak boleh, iya saya beli dengan harga 5.000. Nah itu tulalit namanya. Tidak berkesesuaian. Yang kedua, harus dalam satu majelis akad antara ijab dan qabul. Ketika beli di counter, tidak boleh ijabnya, misalnya Mbak ini harganya berapa? 5 juta. Belum dijawab, dia keluar dari majelis akad, kemudian balik, saya mau Mbak. Nah itu tidak satu majelis akad. Berarti tidak sah. Yang ketiga, tidak ada pemisah atau fasil antara ijab dan qabul. Jadi antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pembicaraan yang nggak nyambung. Mbak ini harganya berapa? 5 juta.
terus ngobrol-ngobrol. Gimana kabarnya? Katanya anaknya sakit, kena apa? DB apa kena Omikron? Setelah muter-muter baru dijawab, ya Mbak, saya mau Mbak 5 juta. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Ada fasil. Yang keempat, harus sama-sama mendengar dengan jelas. Nah, ini untuk jual beli secara umum, ijab kabulnya. Maka kalau secara online, ijab kabulnya itu bisa dengan tulisan, lewat chatting ya misalnya, bisa dengan email, bisa lewat chatting WhatsApp, dan juga bisa lewat telepon. Jadi, kalau mau online, boleh dengan tulisan, boleh dengan email, boleh dengan chatting, boleh dengan melalui telepon. Dalilnya, ada kaidah fikih menyebutkan al-kitabatu kal khitab. Tulisan itu bisa mewakili lisan. Jadi tulisan atau email itu sah. Nah, khusus barang ribawi, tadi sudah dikatakan, barang ribawi itu ada 7 ya. Emas, perak, uang kertas, gandum, juwawut, kurma, garam. Nah, barang ribawi ini ketentuannya muncul dari banyak dalil ya, diantaranya azabu bizabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil buri, wa sa'iru sa'iri, wa tamru bil tamri, wal milhu bil milki, mislan bi mislin, sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin. Faidah talafat hadi asnafu fa bai'u kaifasitum idza kana yadan bi yadin. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, juwawut dengan juwawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu ketentuannya apa? Harus semisal, harus sama timbangannya, dan harus kontan atau yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadi asnafu, kalau berbeda jenisnya, fa bai'u kaifasitum. Jualah sesukamu idza kana yadan biyadin, asalkan dilakukan dengan yadan biyadin atau secara kontan. Ini ketentuan umumnya. Jadi kalau jual beli antar barang ribawi dibedakan apakah penukaran itu sejenis atau tidak sejenis. Kalau penukaran itu sejenis, wajib sama dan setimbang, dan wajib dilakukan secara kontan dan di tempat. Berarti tidak boleh online dan tidak boleh kredit. Tidak boleh online dan tidak boleh kredit. Kalau tidak sejenis, wajib sama dan setimbang. Tidak wajib sama dan setimbang, tapi wajib kontan dan di tempat. Contohnya ya membeli pakai uang kertas. Uang kertas itu barang ribawi, digunakan membeli kurma, digunakan membeli gandum, digunakan membeli garam, digunakan membeli emas. Itu tidak sejenis. Atau antar barang ribawi, gandum ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan emas, itu bisa tidak sejenis. Tidak wajib sama dan setimbang, tapi wajib kontan dan di tempat. Tidak boleh kredit, tidak boleh online. Tetapi tadi sudah dikatakan ada pengecualiannya. Khusus emas, perak, dan mata uang kertas haram online secara mutlak dan tidak ada pengecualiannya. Wah, ini agak berat. Emas, perak, dan mata uang kertas. Sedangkan gandum, juwawut, garam, ini barang ribawi makanan, haram online tapi dengan pengecualian. Nah, ini khusus 4 barang ribawi makanan. Nah,
pengecualian jual beli online untuk barang ribawi makanan itu bisa dengan 3 kemungkinan. Boleh online dengan akad salam, boleh online tapi wajib dengan jaminan, boleh online tanpa jaminan, asalkan sudah saling percaya, yaitu sudah saling kenal. Jadi kalau mau tetap online barang ribawi makanan, itu bisa dipilih salah satu dari 3 skema. Nah, kenapa ada pengecualiannya? Karena memang ada dalilnya. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fis simari as-sanata wa sanataini. Faqala man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa warznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Nabi datang ke Madinah dan menyaksikan para sahabat itu memesan buah. Mensalah buah itu memesan buah. Untuk 1 tahun atau 2 tahun. Nah ini kan berarti tidak yadan biyadin. Padahal itu membeli korma, buahnya kan buah korma. Nah ini kan tabrakan dengan hadis larangan jual beli barang ribawi yang tidak yadan biyadin. Ini kan tabrakan. Tapi ternyata Rasul malah membolehkan, yaitu apa? Nabi bersabda, man aslafa fi tamrin, siapa yang memesan kurma. Berarti kan dengan akad salaf. Tidak yadan biyadin. Bisa disebut salaf, bisa disebut salam ya. Dibolehkan kenapa? Rasul malah memberikan tuntunannya, tata caranya. Fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Maka pesanlah kurma itu dengan takaran yang jelas atau timbangan yang jelas dalam waktu yang jelas. Nah, berarti ini maknanya apa? Boleh membeli barang ribawi makanan, ini contohnya adalah kurma, dengan akad salam atau salaf. Syaratnya apa? Kalau salam harus dibayar di depan. Tidak boleh di belakang. Dalil yang kedua, in kunna nuslifu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar fil khintati wasabibi wa sa'iri wa tamri wazabibi ila qaumin ma huwa indahu. In kunna nuslifu ala ahdi Rasulillah. Kami para sahabat itu dulu pernah melakukan pemesanan atau salam ala ahdi Rasulillah di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abi Bakrin, dan di zamannya Abu Bakar ketika menjadi khalifah, wa Umar di zaman khalifah Umar bin Khattab. Fil khintati untuk gandum, wa sa'iri untuk juwawut, wa tamri untuk kurma. Nah ini 3 barang ribawi. Gandum, juwawut, kurma. Wa zabibi, kalau zabib itu bukan barang ribawi. Ila qaumin ma huwa indahum, yang mereka itu tidak memilikinya. Kepada kaum yang mereka itu tidak memilikinya, berarti apa? Tidak yadan biyadin. Nah inilah yang kalau di semester 5 dijelaskan bagaimana caranya mengkompromikan dalil yang nampaknya ada ta'arud, ada pertentangan. Itu ada metode untuk menjamaknya dalam pembahasan metode khusus. Sesuai kaidah dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalil takhsisi. Harus tetap pada
keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Berarti dalil yang tadi wa idza ikhtalafat hadi asnafu fa bai'u kaifasitum idza kana yadan biyadin itu dalil yang umum. Kalau kamu membeli barang ribawi yang tidak sejenis, maka jualah. Kalau itu tidak sejenis, maka jualah sesukamu asalkan yadan biyadin. Jadi semua barang ribawi itu harus dijual dengan yadan biyadin, itu dalil umum. Dikecualikan oleh dalil ini, yaitu kecuali untuk pembelian dengan akad salam, Kemudian alternatif kedua adalah dengan rohen atau dengan jaminan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara min Yahudiyin ta'aman ila ajalin wa rohanuhu dir'an lahu min hadidin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari orang Yahudi makanan. Nah, makanan dalam hadis lain disebut juwawud yang dibeli Rasul. Dalam tempo tertentu, berarti secara utang. Secara utang maknanya apa? Tidak yadan biyadin. Jadi Rasul memberi juwawud, barang ribawi, tidak yadan biyadin, kan bertentangan dengan hadis yang pertama. Padahal kalau beli barang ribawi harus yadan biyadin. Tapi ini menjadi taksis, kenapa? Karena kebolehannya itu jika dengan menggunakan jaminan. Jadi warohanuhu dir'an lahu min hadidin. Jadi Rasul mengagungkan baju besi milik beliau. Nah, ini namanya pengecualian larangan had membeli dengan tidak cara yadan biyadin, yaitu dengan jaminan, dengan akad jaminan. Kemudian kalau tidak punya jaminan bagaimana? Tetap dengan online tapi nggak punya jaminan. Nah, ini ada pengecualiannya lagi. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudatun. Fa in amina ba'dukum ba'don falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang bisa dipegang oleh yang berpiutang. Fa'in amina ba'dukum ba'dun, tapi kalau tidak punya, gimana kalau nggak punya barang yang dijaminkan? Maka Allah mengatakan, fa'in amina ba'dukum ba'dun, kalau kamu sudah saling percaya satu dengan yang lainnya, fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Maka boleh secara online, tidak dengan jaminan, asalkan apa? Saling percaya. Dan adalah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, amanat utangnya, dan adalah dia bertakwa kepada Allah Tuhan. Itu untuk apa? Barang ribawi, makanan, pengecualiannya ada 3. Baik. Sekarang yang lagi rame itu COD, cash on delivery. Jadi semua transaksi online itu sekarang menggunakan skema COD, cash on delivery. Jadi setelah diterima baru bayar. Itu hukumnya ternyata haram. Tidak. COD itu hukumnya haram. Jadi COD itu cirinya apa? Akadnya itu terjadi ketika online, kemudian barangnya diterima oleh pembeli secara tunda, karena harus
dikirim melalui ekspedisi. Jadi diterima setelah 3 hari atau 4 hari. Kemudian setelah diterima barangnya, baru dilakukan pembayaran saat penerimaan barang. Itu namanya cash on delivery. Berarti ketika akad itu online, pas online itu akad, pengiriman barang itu mengalami penundaan, tidak langsung diterima, kemudian pembayarannya juga di belakang setelah barang diterima. Itu hukumnya haram. Masya Allah, haram. Padahal hampir semua transaksi online itu pakai COD. Kenapa haram? Itu dalilnya annan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual utang dengan utang. Menurut Imam Syafi'i, kali bil kali maknanya nasi'ah bin nasi'ah. Jadi tunda dengan tunda, tanggungan dengan tanggungan, utang dengan utang. Jadi kalau penjual itu menyerahkan barangnya itu tunda, itu berarti ada tanggungan 3 hari atau 4 hari. Kalau bayarnya itu di belakang, yaitu setelah barang diterima, berarti pembelinya juga punya tanggungan, yaitu membayarnya secara tunda atau secara utang. Ini dalil larangan jual beli secara kali bil kali. Terus solusinya bagaimana? Solusinya supaya halal ada 2. Solusi pertama, ketika sudah terjadi akad dalam online, pembeli harus langsung mentransfer pembayarannya kepada penjual. Jadi kebolehan dalam jual beli menurut syariat Islam itu yang tunda boleh salah satu. Kalau dua-duanya tunda tidak boleh. Jadi makanya jual beli itu ada 3 macam. Jual beli kontan yaitu barangnya di depan, pembayarannya di depan. Yang kedua itu jual beli kredit, barangnya di depan, pembayarannya di belakang. Yang ketiga jual beli salam, yaitu apa? Barangnya di belakang, tapi bayarnya di depan. Nah ini kan tidak terjadi kali bil kali. Maka kalau mau online tetap barang harus dibayar di depan. Kalau enggak terjadi kali bil kali. Nah satu catatan, jika melalui marketplace biasanya harus melalui rekening bersama. Boleh enggak? Kalau masuknya rekening bersama kan tunggu sampai barangnya sampai, baru dikonfirmasi, nanti uang baru ditransfer. Nah itu apa enggak kali bil kali juga? Ternyata enggak. Kenapa? Karena penerimaan pembayaran boleh diwakilkan. Jadi kalau pihak marketplace yang punya rekening bersama itu diasumsikan atau dianggap sebagai wakil penjual dalam menerima pembayaran, maka hukumnya boleh. Jadi rekening bersama itu mewakili penjual dalam menerima pembayaran. Solusi kedua, kalau mau tetap COD ya, kalau ini namanya bukan COD yang nomor 1. Solusi kedua, kalau pengen tetap COD, ketika online itu hanya sebatas wa'ad atau janji. Dan belum terjadi akad yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak. Jadi wa'ad dulu. Nah, apa ciri-ciri wa'ad? Ketika barang sampai ke pembeli, pembeli berhak untuk melihat barang dengan membuka bungkusnya. Jangan sampai ketentuannya membuka bungkus berarti membayar. Nah, itu nggak boleh ya. Boleh membuka bungkus, boleh melihat, dan boleh memutuskan untuk membeli barang itu atau membatalkannya. Jadi ada hak khiyar. Kalau masih ada hak khiyar, berarti belum terjadi akad. Ketika online masih wa'ad.
Nah, mau nggak penjualnya? Kalau masih ada hak khiar, berarti akadnya itu ketika COD. Nah, ekspedisi yang membawa barangnya, yang mengirim barangnya harus berkedudukan sebagai wakil penjual pada saat berakad ketika COD. Dan jika pembeli membatalkan, maka barang harus dikembalikan dan ongkirnya, ongkos kirimnya menjadi tanggungan penjual. Nah, kalau tetap mau COD, syaratnya begitu. Kalau mau silahkan, insya Allah hukumnya halal. Selesai, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah kita simak penjelasan untuk materinya ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan hukum jual beli online di kuliah umum atau kuliah perdana dari kelas muamalah kontemporer. Alhamdulillah juga guru kita sudah bergabung bersama kita. Insya Allah kita masuk ke sesi diskusi. Silakan raise hand terlebih dahulu yang ingin berinteraktif secara langsung atau diketik via chat ya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung sesi tanya jawab Ustaz untuk kuliah umum hukum jual beli online. Dari yang raise hand dulu kali apakah ada? Silahkan. Sambil menunggu kita bacakan pertanyaan di chat ya. Sebentar ya Pak Iskandar, kita bacakan satu pertanyaan dulu. Dari Bu Sofi sepertinya. Ustaz, apa bisa ijab kabulnya dengan klik keranjang kalau di online? Nah itu ijab kabul online, apakah sah Ustaz atau harus ketemu? Ya, itu yang tadi dikatakan ijab kabul itu boleh lisan, boleh tulisan. Jadi kalau ngeklik di keranjang itu berarti kabul. Jadi penawarannya mungkin dengan tulisan atau dengan penjelasan video, kemudian ada tulisan, maka di situ disediakan klik untuk setuju. Kalau dia ngeklik, itu namanya kabul. Jadi di materi dasar itu sudah dijelaskan bahwa kalau materi dasar semester 6 ya, kalau ijab kabul itu bisa dengan 3 kemungkinan, dengan lisan, dengan tulisan, dan dengan perbuatan. Kalau perbuatan itu seperti mengeklik itu perbuatan. Atau kalau mohon maaf, orangnya bisu ya, orangnya bisu. Kemudian penjualnya ngomong ini setuju enggak? Dia cuma mengangguk. Nah itu sah. Jadi ijab kabul bisa dengan 3 kemungkinan, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, dan bisa dengan fiil atau perbuatan. Nah berarti kalau dengan klik di keranjang itu ijab atau penawaran melalui tulisan, kabulnya dengan perbuatan. Dengan klik itu berarti perbuatan. Kalau dalam materi dasar disebut jual mu'atoh. Gitu ya, Allah. Berjawab ya Bu Sofi. Berikutnya Pak Iskandar. Satu pertanyaan dulu ya Pak Iskandar. Kita kasih yang lain. Ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ali dan Ustadz Dwi Chandra. Mengenai COD, kan tadi COD bisa kita siasati dengan membayar langsung tadi. Nah, kadang di aplikasi yang kita beli, katakan di salah satu aplikasi hijau, itu kadang kita tuh gagal atau susah untuk bisa langsung membayar ke si kurirnya. Nah, kalau misalnya itu tidak terpenuhi, terus makanan itu apakah haram atau bagaimana Pak Ustadz? Jadi terpikiran dengan ada majunya teknologi dengan aplikasi online sekarang,
ternyata itu banyak hukum yang kita langgar umat Islam karena ketidaktahuan, dan sehingga saya berpikiran lagi bahwa dengan makin masif dan umumnya jual beli online ini, ternyata keberkahan negeri ini makin terus berkurang karena kita melanggar hukum-hukum syariah dalam muamalah. Bagaimana menurut Pak Ustadz Dwi Chandra? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian jawab yang di chat juga banyak yang bertanya soal COD, barangkali Ustadz silakan. Ya, jadi di semester 6 sudah dijelaskan kalau berakad muamalah itu ada rukun atau syarat yang tidak dipenuhi, maka akadnya itu batal atau tidak sah. Kalau tidak sah berarti barang yang kita terima itu bukan milik kita. Kalau bukan milik kita makan ya haram hukumnya. Jadi kalau sekarang umat Islam itu menyepelekan hal ini, ya itu sesuai dengan apa yang disebutkan Rasul kan. Jadi ada hadis Nabi bersabda, ya'ti alan nasi zamanu la yubalil mar'u ma khadha minhu aminal halali am minal harami. Jadi Nabi sudah bersabda akan datang suatu masa di mana orang-orang sudah peduli lagi apa-apa yang diterimanya atau diambilnya. Nggak peduli lagi apakah itu halal atau haram. Nah, itu sekarang sudah terjadi. Benar-benar orang nggak peduli dengan halal haram, dan ini zaman kemunduran Islam. Padahal kalau transaksi-transaksi itu tidak sah, ya semua harta yang kita terima juga haram. Ini sudah kita bahas di semester 6 ya. Jadi itulah konsekuensi dari muamal. Begitu ya, Allah. Baik. Cukup jelas ya Pak Iskandar. Oh ya, mengenai teknologi, harusnya teknologi itu menyesuaikan hukum syariat. Jangan sampai hukum syariat harus diperkosa agar sesuai teknologi. Karena teknologi itu buatan manusia, syariat buatan Allah. Kalau Allah menurut manusia, ya jangan harap bisa masuk surga. Itu manusia yang sombong. Semua pengembangan teknologi harusnya kita sesuaikan dengan syariat. Misalnya teknologi pesawat, teknologi kereta, harusnya kan kalau menyesuaikan dengan Islam, mestinya ada kereta perempuan, kereta laki-laki. Di pesawat juga tempat duduk laki-laki, perempuan harusnya dipisah. Nah, itu namanya teknologi menyesuaikan syariat. Jangan sampai kita harus karena berpegang pada syariat harus dipisah agar sesuai dengan teknologi. Nah, itu makanya Islam memang harus menguasai peradaban supaya dunia ini diatur dengan syariat Islam. Gitu ya, Allah. Jadi teknologi bersyariah ya, Pak Ustadz Dwi Chandra. Iya. Baik, alhamdulillah terjawab ya Pak Iskandar. Berikutnya dari kalau Pak Riki ini faktanya belum terlalu jelas ya soal mekanisme beli emas ini. Kalau menanyakan mekanisme ya pasti Ustadz tidak tahu. Ya beliau tahu ya hukumnya. Jadi mungkin mekanismenya dijelaskan seperti apa faktanya. Nanti baru kemudian dinilai sama Ustadz boleh apa tidak. Dari Pak Yang, izin memastikan Ustadz terkait akad jual beli pesan manufaktur, istisna itu apakah hanya untuk transaksi jual beli saja? Karena ada sebagian Ustadz membolehkan pada akad ijaroh, seperti saya sebagai kontraktor yang bangun rumah, jasa, dan material. Hanya bangun, nggak jual rumahnya. Katanya boleh pakai akad istisna. Apa benar Ustadz? Atau hanya boleh dengan akad ijaroh? Silakan Ustadz. Iya, jadi kalau dalam fikih itu jelas antara ijarah dengan istisna. Jadi istisna itu oleh ulama disebut jual beli. Makanya kan sebutannya bai'ul istisna. Jadi jual beli itu ada 3 ya. Ada bai'us salam, ada bai' cuma bai' saja, kemudian bai'us salam, ada bai'ul istisna. Satu lagi jual beli kredit ya. Baik dengan utang, baik bidain ya. Nah, berarti 4 ya. Istisna itu memang disebut jual beli. Bukan ijarah.
kalau isinya dimasukkan ke dalam ijarah, ya nanti menimbulkan kekacauan dalam muamalah. Karena ijarah itu tentuannya sangat tertib, yaitu upah itu harus bersifat pasti, tidak boleh prosentase. Misalnya jadi kontraktor, ijarahnya berapa? Misalnya 10% dari nilai proyek. Nah, itu haram hukum. Tidak boleh 10%. Jadi ijarah itu wah pasti. Misalnya 10 juta. Nah, itu boleh kalau ijarah. Yang kedua, kalau ijarah semua bahan baku material itu harus dari orang yang membuatkan. Tidak boleh bahan baku itu dari ajirnya. Jadi yang paling gampang membedakan istisna ijarah itu kalau kita ke penjahit ya. Kalau kita ke penjahit itu membawa kain, kita ngomong sama penjahitnya, Pak, saya minta dibuatkan baju koko kayak gini. Berapa Pak? Ongkosnya atau ujrohnya? Oh 100.000. Nah 100.000 itu murni ongkos menjahit. Jadi bahan bakunya itu wajib dari orang yang membuatkan, terutama kainnya. Tapi kalau ngomongnya Pak, saya mau baju jas ya, jas. Berapa Pak harganya? Nah mana kainnya? Oh saya nggak punya kain. Kalau yang tanya tadi nggak punya kain, penjahitnya punya kain nggak? Oh saya ada bahan untuk jas. Nah kalau bahan kainnya itu dari penjahit, kemudian dibuat sampai selesai, itu namanya istisna. Istisna. Jadi istisna itu jual beli. Jual beli pesan dengan pembuatan. Itu sangat berbeda dengan ijarah. Makanya dalam pembuatan rumah itu yang boleh hanya ijarah. Tidak boleh istisna. Kenapa dalam pembuatan rumah tidak boleh istisna? Karena rumah itu adalah membuat rumah itu bahasa fikihnya binaun, bukan sinaatun. Kalau sinaatun itu kan membuat barang. Jadi sinaah itu tahwilus sai ila sail akhar. Merubah satu bentuk benda menjadi benda yang lain. Contoh istisna misalnya ada kayu oleh tukang kayu dirubah jadi meja. Itu namanya istisna. Kemudian jadi diserahkan. Tapi kalau membuat rumah nggak bisa istisna. Karena rumah itu harus nancep di tanah. Nggak bisa diserah terimakan. Nah, tanahnya itu tanah siapa? Kan istisna itu harus bisa diserah terimakan. Jadi kalau membuat rumah itu dalam fikih disebut binaun, bukan sinaatun. Oleh karena itu yang tepat untuk membangun rumah itu harus ijarah, bukan istisna. Insya Allah di semester 6 ada ya pembahasan istisna secara khusus. Gitu ya, Allah. Ya, jazakallah ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Yang, alhamdulillah jangan. Berikutnya pertanyaan kita sampai maksimal 5.30 ya. Kita coba bahas yang di chat dulu. Dari Kusniadi, barang yang kita beli COD dan tidak sesuai, maka barang tidak kita ambil, akan tetapi ongkirnya kita yang bayar, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Sepertinya ibunya baik sekali. Ya, mestinya yang bertanggung jawab terhadap ongkir itu penjual, bukan pembeli. Karena belum terjadi akad dan belum terjadi pemindahan kepemilikan. Itu masih barangnya penjual, bukan barangnya pembeli. Jadi barangnya penjual yang dikirim, maka ya semua resikonya penjual, bukan resikonya pembeli. Jadi tidak boleh biaya ongkirnya itu ditanggung, kalau dibatalkan ditanggung oleh pembeli, itu tidak boleh. Gitu ya, Allah. Ini tadi terlewat Bu Vina, berarti Shopee COD kalau dicek dulu itu boleh ya Ustaz? Artinya belum ada akad sebelumnya gitu. Ya kalau dibuka kemudian boleh membatalkan ya boleh saja. Yang penting tadi ongkirnya harus ditanggung oleh
penjualnya. Ya, Allah. Baik, berikutnya lagi dari Kuswidia Umardani di Q&A. Ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bagaimana hukumnya menabung emas dari nominal kecil, di mana nanti setelah terkumpul, misal sampai jumlah tertentu, bisa diambil fisiknya. Contohnya menabung 0,1 gram emas dengan membayarnya pakai uang. Setelah 10 kali, berarti 0,1 kali 10 baru bisa diambil fisik emasnya, Ustaz. Apakah boleh seperti itu? Itu berarti tidak iat dan biat. Jadi kalau nabung emas itu emasnya harus dibeli dan secara fisik harus diterima. Misalnya 0,1. Kalau sudah diterima, baru istilahnya dititipkan. Dititipkan, nanti boleh saja kena sas biaya penitipan, mungkin setelah banyak boleh diambil gitu, boleh diambil. Nah itu boleh, tapi kalau emasnya tidak kita terima, kita bayar terus. Emas fisiknya nggak kita terima, itu batal, jual beli emasnya batal. Tidak boleh, karena itu terkena riba. Jadi hati-hati ya, karena barang ribawi itu nanti urusannya sama riba, itu berat. Kalau Imam Syafi'i menyebut ribayat ya, ribayat. Riba karena tidak dari tangan ke tangan. Itu ya, Allah. Cukup jelas ya, Pak Widya Umardani. Nanti bisa diskusi lagi di grup kalau misalnya ada yang kurang jelas. Berikutnya dari siapa? Alia Abdul Basir. Sepertinya dari negeri jiran nih. Bagaimana jika mendaftar sebagai agen bagi pekedai online, Ustaz? Akan diberi link, sekiranya ada yang membeli daripada link tersebut, agen akan mendapatkan commission. Adakah itu dibolehkan untuk agen dan penjual online, Ustaz? Mendaftar sebagai agen pekedai online akan diberi link. Sekiranya ada yang membeli daripada link tersebut, agen akan mendapat komisi. Apakah itu dibolehkan? Jadi kalau agen memang yang bertindak secara aktif untuk menawarkan barang itu, kemudian ada yang membeli, kemudian agen itu diberi komisi, itu boleh. Itu masuknya makelaran. Kalau makelaran lebih luas karena bisa prosentase, boleh dengan nominal yang pasti. Nominal yang pasti misalnya setiap satu barang terjual mendapatkan Rp10.000. Kalau komisi biasanya prosentase, misalnya 5%, 5% ya kalau bahasa Melayu. Itu boleh. Kalau hanya seperti itu, jadi agen berfungsi sebagai makelar. Itu ya, Allah. Baik, cukup jelas ya, C. Alia. Apabila ada feedback, boleh disampaikan di chat ya. Kemudian dari DRLS, jual beli digital seperti kelas online atau template, ketentuannya bagaimana, Ustaz? Kalau kelas online itu sebenarnya masuknya bukan jual beli. Karena kelas online itu jasa ya. Kalau jasa yang mengikuti hukum jasa. Jadi kalau seperti Core Isaac ini kan menjual jasa ya, bukan jual beli. Jadi akadnya itu ijarah, bukan jual. Oleh karena itu tidak boleh ada makelaran di dalam kelas online, kecuali dengan akad ijarah. Kalau ijarah kan boleh, bedanya apa? Kalau ijarah, fee-nya wajib pasti disebut, bukan persentase. Gitu ya, Allah. Baik, terjawab ya, insya Allah. SLR, nama kamera. Baik, berikutnya dari Ustadz As-Somad dari negeri Hamro. Izin bertanya Gurunda, bagaimana solusinya jika ingin memesan makanan seperti GoFood atau GoShop, misalnya, biar tidak melanggar aturan syariat? Ya nanti insya Allah ada pembahasan sendiri ya, masalah GoFood, GoShop, GoBack, GoDown.
supaya nggak melanggar. Nanti pelanggaran itu kalau seperti GoFood itu terkena multi akad. Karena ada akad talangan oleh driver. Jadi driver itu kan membelikan dan menalangi atau memberi utang. Kemudian dia juga mendapatkan fee, ujroh dari delivery itu. Ini terkena dua akad. Akad utang piutang dan akad delivery. Untuk supaya halal itu dihilangkan salah satu. Pembeli itu bisa langsung membayar kepada tokonya. Apakah transfer atau pakai e-wallet juga boleh. Asal tidak ada ribanya. Riba dari e-wallet kayak apa itu nanti pembahasan berikutnya. Jadi kalau itu langsung transfer, kemudian kepada drivernya hanya ngasih fee, itu boleh. Karena sudah menghilangkan multi akad. Gitu ya. Baik, insya Allah terjawab ya, Pak Somad. Nah, untuk yang ingin lebih detail, ya sebetulnya ada lanjutan kelas ini, masih ada 9 kali pertemuan, yang maksudnya sudah kita share di chat, tinggal diklik linknya untuk mendaftar. Silabusnya juga ada dropshipper, reseller, affiliate, dompet elektronik, franchise, MLM, dan seterusnya sampai pembahasan soal pegadaian. Berikutnya yang bertanya langsung ada Ibu Rita di Bekasi. Silakan Ibu Rita. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Ya, Bapak, jadi ya. saya suami istri ini mendengar kajian Ustadz nih. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, usaha kami di dunia tour organizer, jadi ada diversifikasi usaha yang salah satunya adalah tiketing. Yang pertama yang mau kami tanyakan, jadi kalau kami sebagai agent, ya kan sekarang nggak bisa langsung ke maskapai, jadi melalui distributor. Ketika klien membeli tiket ya kepada kami itu sudah diberikan yang namanya fee commission dari pihak maskapai. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah diperbolehkan kami mendapat komisi dari tiket pesawat dari maskapai, tapi kami juga mengambil lagi komisi atau melebihkan komisi tersebut untuk operasional kantor kami. Jadi dapat dari komisi juga, tapi kami juga mengeluarkan kwitansi nilainya untuk menambah komisi kami. Seperti itu, Ustaz. Dari maskapai dapat, dari customer dapat, Ustaz. Ya, yang harus dipastikan itu dengan distributor ya. Kalau nanti ada jenjang, ada tahapan dari maskapai kepada distributor, dari distributor kepada agen, nah itu tidak boleh itu, karena terjadi makelar di atas makelar. Jadi kalau komisi itu langsung dari maskapai itu boleh, tapi kalau komisi itu sebenarnya untuk distributor, kemudian kita yang tiket, terus komisinya dibagi antara agen dengan distributor, nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Artinya kita boleh lagi nggak Ustaz ngambil dari klien, karena memang porsinya kan kalau dari distributor kan sangat kecil gitu Ustaz. Ya kan saya juga nggak tahu ya apakah dari maskapai ke distributor itu perbandingannya berapa sehingga harus dibagi kepada agent gitu Ustaz. Sehingga kami memaksa harus mengambil lagi dari klien gitu. Ya pertanyaannya itu yang mengambil lagi dari klien itu boleh nggak Ustaz gitu? Sebenarnya kalau itu memang akad makelaran itu boleh saja sih menaikkan sendiri itu boleh. Yang penting ada kesepakatan dengan maskapainya. Baik, berarti selama samsara itu fleksibel ya Ustaz ya? Samsara itu paling fleksibel. Jadi fee samsara itu bisa 5 kemungkinan. Tapi harus hati-hati. Kalau tiket itu bukan jual beli barang. Jadi tiket itu jasa. Oleh karena itu kalau jasa itu fee-nya harus pasti. Fee-nya harus pasti. Iya. Gitu ya. Kalau dari distributor sih pasti Sat hanya sekitar 2%-an Sat dari maskapai. Gitu. Ya. Berarti kalau ke klien kami boleh Sat ya samsara gitu Sat ya? Iya, dinaikkan lagi masih bisa. Baik, syukron Sat, jazakallah. Asal pasti ya. Iya. Dengan persentase. Siap Sat, syukron Sat.
Semoga lancar portalnya Pak dan Ibu Rita. Baik, berikutnya kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Dari Pak Riki. Ustadz, gimana hukumnya berjualan online shop tapi kita tidak punya kuasa untuk menentukan jenis pembayarannya, yang di dalamnya ada jenis pembayaran COD. Bagaimana Ustadz? Ya kalau tidak ada kuasa ya kita hanya boleh memilih alternatif yang memang halal yang dibolehkan. Jadi yang COD harus di-close. Tapi kalau nggak ada alternatif ya jangan jualan di situ. Karena nggak boleh. Sebenarnya masih ada satu lagi yang tadi pembahasannya belum lengkap, itu adalah barangnya masih harus dilihat lagi. Karena barang di materi semester 5 itu, semester 6 ya, itu kan ada barang misliat, ada barang kimiat. Jadi kalau barang kimiat itu COD boleh. Tapi kalau barang misliat, seperti makanan atau barang-barang yang ada padanannya, itu tidak boleh COD. Jadi misalnya barang kimiat itu mestinya meja, kursi gitu, itu COD boleh. Karena barang kimiat itu setelah akad, itu sudah berpindah milik. Karena barang kimia tidak memerlukan takobut ya. Ini sudah dibahas di semester 6 ya. Tapi kebanyakan memang kalau di online itu barang-barang misliat kebanyakan. Tapi kalau memang ada yang barang kimiat, karena anak saya kemarin beli pintu itu bisa. Beli pintu itu lewat online tuh bisa sekarang. Gitu ya, Allah. Jawab ya Pak Riki. Baik, satu pertanyaan lagi barangkali, silakan. Bisa yang langsung dari Bu Wardah ya. Ini dari perusahaan atau dari orang? Silakan Bu Wardah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau bertanya. Saya kan usaha kreditur barang, tapi kadang saya itu tapi saya tidak menyediakan barang-barangnya. Jadi ada orang yang pesan, lalu saya membelinya. Nah, ada beberapa barang misalnya misliat itu barang-barang yang besar ya, yang tidak mungkin ini ya tadi. Jadi saya itu kadang ada yang mau memesan barang, kalau misalnya barangnya tidak saya temukan di toko yang terlihat atau yang saya bisa kunjungi, saya pesan di online. Nah, tapi saya bayar dulu, itu boleh tidak seperti itu? Atau saya kirimnya langsung dari toko orang itu, bukan dari rumah saya. Apakah saya itu kan termasuk kimiat ya? Jadi berarti tidak boleh ya kalau saya memesan misalnya bukunya beratnya cuma 5 kilo lah, tapi nggak ke rumah saya dulu, tapi saya langsung kirim dari orang itu dengan saya bayar, langsung saya kirim online ke Bandung gitu kan. Lalu saya saya kreditkan. Itu bagaimana hukumnya ya Ustadz? Afwan, jazakallahu khair. Baik, jual beli pesan Ustadz. Iya. Itu nanti penjelasan lengkapnya di minggu depan ya, hukum dropshipper ya, dropshipper. Jadi harus detail itu. Jadi kalau mau dropshipper itu kan penjual belum punya barang. Kalau penjual belum punya barang dan jual belinya lewat online, itu memang akadnya tidak boleh beli. Akadnya harus maklaran. Kalau online ya. Oleh karena itu, baik barangnya itu misliat atau kimiat, kalau ada yang pesan ya, ada yang pesan, itu kan kalau misliat pesan itu boleh. Penjual belum punya barang, kemudian ada yang pesan. Syaratnya kalau pesan barangnya harus misliat. Yang kedua, pembeli membayar di depan. Tidak boleh membayar di belakang. Setelah dibayar di belakang, penjual harus mencari, misalnya lewat online, barang misliat harus diterima dulu, harus makbul dulu. Tidak boleh langsung dropshipping, tidak boleh langsung dropshipping. Harus diterima dulu, baru dikirim kepada pembelinya. Itu kalau barang misliat. Kalau barang kimiat,
barang kimia itu tidak boleh pesan masalahnya. Tidak boleh pesan. Jadi itu hanya boleh untuk barang misliat. Karena tidak boleh pesan, solusinya bagaimana? Solusinya ya, kalau ada yang mau beli, jangan akad dulu, jangan akad. Jadi wa'ad. Jadi wa'ad, nanti saya carikan ya, kalau sudah ada, sudah dibelikan, maka boleh memutuskan mau beli atau tidak. Ini barangnya sudah ada, misalnya pesan meja. Ini barangnya sudah ada, gambarnya seperti ini, sudah saya beli. Jadi beli enggak? Kalau jadi beli, ini akan saya kirimkan. Boleh langsung dari toko pembuat atau dari toko yang menjual meja. Tidak harus makbut, tidak harus diterima, boleh langsung kirim. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Jangan berakad ketika online. Jadi ketika belum punya barang jangan berakad. Jadi wa'ad dulu. Nah ini insya Allah minggu depan dibahas secara detail ya. Untuk barang kimia. Gitu ya. Baik, terjawab ya Bu Wardah. Jadi kalau barang kimia boleh saja langsung dari supplier. Tapi kalau mislihat itu harus makbut ya, harus terima. Baik, sudah jawab semua ya Bapak Ibu pertanyaannya? Ya, sedikit dulu sebentar. Ya, Bu. Berarti kalau misalnya kayak buku tadi, itu dibolehkan, yang penting ditawarkan lagi apakah jadi atau enggak, walaupun barangnya di tempat lain, tidak di rumah saya, tapi saya sudah membayarnya gitu. Berarti diperbolehkan. Ya harus dipastikan bukunya itu barang mislihat apa kimia. Karena sama-sama buku itu bisa kimia, bisa mislihat. Kalau bukunya itu buku baru dan nyetaknya banyak, itu disebut barang mislihat. Tapi kalau bukunya sudah buku second, cuma satu, itu barang kimia. Jadi kalau bukunya baru, dicetak banyak, itu barang mislihat. Maka kalau ada pesan boleh, syaratnya apa? Syaratnya harus bayar di depan. Setelah bayar di depan, baru beli bukunya, tapi harus diterima dulu. Baru dikirim kepada pembelinya. Kecuali dengan akad, dengan penerbitnya, atau dengan toko bukunya itu sudah ada akad makelaran. Kalau sudah ada akad makelaran, itu hukumnya boleh menjualkan, nanti yang kirimkan penjualnya itu toko, bukan kita itu makelar. Nah itu penjelasan detailnya nanti di materi hukum dropshipper ya. Insya Allah minggu depan kan 3 yang dibahas, dropshipper, reseller, dan affiliate. Hukumnya beda-beda. Jadi yang dropshipper harus hati-hati, karena harus akad makelaran kalau mau langsung dikirim dari tokonya. Gitu ya. Allah. Cukup jelas ya Ibu. Detailnya sebetulnya di topik sendiri karena memang ini masih ada 9 kali pertemuan sebetulnya untuk muamalah kontemporer. Ini perdana. Perdana ini memang sengaja kita buka untuk umum, ya kuliah umum ya agar bisa diketahui sebetulnya bahasannya apa saja gitu ya 9 kali pertemuan ke depan. Spill dari Mas silabusnya tadi sudah kita share di chat ya. Kalau misalnya mau coba langsung akses website, kami coba share screen, tinggal diketik coreisaac.id, ya, coreisaac.id itu kemudian di scroll bawah ada beberapa kelas yang sedang dibuka, ya. Untuk yang lebih serius, lebih dalam pembahasannya itu ada di Akademi Konsultan Bisnis Syariah. Insya Allah jika lancar tanggal 9 besok ya untuk batch 2-nya itu akan dibuka. Kemudian kalau lanjutan yang kelas sekarang ini yang di tengah ya, yang fikih muamalah kontemporer, nanti tinggal diklik lihat selengkapnya, kemudian nanti ada pendaftaran ya, di situ bisa diisi datanya, kemudian bisa masuk kelas. Ada grup khusus, grup WA khusus kelasnya ada. Nanti juga ada rekaman-rekaman aksesnya, kemudian ada video PDF-nya juga untuk materi yang bisa diulang-ulang dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di sini ya, di coreisaac.id. Silakan bisa langsung dikunjungi atau klik link yang ada tadi di chat ya, di chat Zoom.
Nah, alhamdulillah ya, berarti terjawab semuanya. Baik, karena sudah di penghujung waktu juga ya, insya Allah. Dan silakan dipelajari dulu saja. Insya Allah nanti ada rekamannya. Rekaman ini akan kita upload di disimak dari awal. Itu saja ya mungkin untuk sore hari ini. Ada closing statement, Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah tadi pembahasan untuk materi pertama ya tentang hukum jual beli online, dan insya Allah masih ada pembahasan-pembahasan yang lain yang tadi banyak ditanyakan, yaitu dropshipper, kemudian ada reseller, dan ada juga affiliate. Itu insya Allah pembahasan minggu depan. Nah, yang memang mau serius untuk ikut lanjut, jangan mendaftar. Tadi linknya sudah diberikan. Insya Allah kita masih ada 9 kali pertemuan setiap Kamis sore. Insya Allah. Demikian dari kami. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya hari ini. Alhamdulillah cukup mencerahkan ya. Juga terkait dengan marketplace, tadi banyak juga soal COD, kemudian ada yang jual beli emas ya, dan dropshipper, makelaran juga dan lain-lain. Jadi ini memang semuanya persoalan kontemporer. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya, jika ingin lebih mendalami atau ada studi kasus yang dianggap rumit untuk dipecahkan sendiri, ya bisa ditanyakan ke kita agar bisa langsung dipraktekkan juga, karena kan muamalah ini ilmu praktis sebetulnya ya, yang langsung kita praktekkan sehari-hari. Oleh karena itu penting kita tahu hukumnya agar itu bisa menjadi ibadah, atau agar bisa aman dari akad-akad yang ternyata itu tidak sesuai dengan syariah ya. Bisa jadi ternyata kita tidak sadar sudah melakukan sebuah dosa. Walaupun itu kebetulan benar atau kebetulan baik, ya nggak bisa juga dicatat sebagai pahala atau kebaikan kalau kita melakukan itu tanpa kesadaran terhadap syariah. Oleh karena itu penting kita mengetahui status hukumnya. Meskipun itu boleh, meskipun itu mubah, tapi kalau kita lakukan atas kesadaran kepada syariah, insya Allah akan berbuah pahala karena itu merupakan bagian daripada ibadah. Itu saja barangkali untuk sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di Kamis depan untuk yang lanjut. Untuk yang masih coba pertimbangkan, silakan mau bertanya-tanya dulu juga silakan di admin. Nanti akan dibantu ya teknis segala macamnya dan seterusnya. Kita tutup pertemuan sore hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu Brunda dan Ustaz Ali Akbar. Izin live. Assalamualaikum. Salam.